Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat malam. Puji Tuhan, kita bisa hadir bersama-sama di Menara Doa ini. Saat yang paling kita nanti-nantikan. Kita bisa doa bareng saudara, kita bisa nyembah bareng, kita bisa belajar firman. Biarlah Tuhan terus membukakan satu pewahyuan rahasia-rahasianya buat setiap kita. Saya percaya saudaraku, di masa-masa pandemi ini, inilah saat-saat di mana kita mau belajar makin dekat dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan. Saya berdoa biarlah saudara semuanya diberkati di dalam ibadah Menara Doa ini. Mari kita akan satukan hati kita akan sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih, karunia, semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Bahkan terima kasih untuk semua kesabaran-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang Kau limpahkan untuk setiap kami. Terima kasih banyak Bapa untuk napas hidup yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semangat yang baru. Terima kasih ya Tuhan untuk hati yang baru, roh yang baru ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Oh ya Allah, makasih Allah. Mari buka suaranya saudara. Mari kita boleh buka suara dan berdoa. Ucapkan terima kasih pada Yesus. Terima kasih ya Bapa. Oh ya Allah, makasih Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ini
doa kami. Mari bersama-sama katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, amin Tuhan, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, ya Yesus, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan Tuhan, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari datang sembah Dia Bapa di sana. Tuhan Yesus, mari saudara berbahasa roh, mari saudara sembah Dia. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu. Mari angkat tangannya sembah Dia. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
lawat setiap anak-anakmu ini. Curahkan Roh Kudus-Mu. Ini yang kami renungkan. Oh ya lama kasih ya lama. Tuhan kami mengasihi-Mu. Oh ya lama kasih ya lama. Biarlah perkataanku, renungan hatiku berkenan di hati-Mu Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan. Oh, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta ya Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Amin. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku.
Shalom saudara, dalam kesempatan doa pujian penyembahan ini saya ingin ajak ibu bapak praktekkan daripada firman yang kemarin. Yang pertama adalah kita mau cek, mau evaluasi, mau ngecek hati kita. Kita doa, mungkin saudara merasa sepanjang hari ini rasa susah, rasa sedih, rasa khawatir, rasa takut atau bingung, gelisah. Ini saatnya saudaraku, kita datang ke Tuhan, hadapkan hatinya ke Tuhan. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Mari saudaraku, Bapakku berdoa untuk setiap anakmu. Tuhan lihat hati anak-anakmu, Kau lihat hati kami. Kalau kami bisa hadir di menara doa ini, Engkau tahu karena kami mau cari Tuhan. Engkau tahu bahwa kami semua mengasihi Tuhan. Tuhan tahu keadaan anak-anakmu ini. Aku doa buat mereka semua. Beri kami hatimu ya Tuhan. Hati yang bisa menyembah, hati yang bisa memuji, hati yang bisa dekat, bahkan melekat dengan Engkau sendiri ya Roh Kudus. Mari doa ibu bapak saudara, tutup matanya, ambil waktu. Kita ada di menara doa. Saya ingin ajak saudara dekat sama Roh Kudus. Karena setiap keintiman selalu menghasilkan kelegaan. Amin. Keintiman melenyapkan setiap kegelisahan, kekhawatiran. Pada waktu kita intim dekat dengan Dia, damai sejahteranya memenuhi hati dan pikiran kita. Doa ibu bapak saudaraku. Yes. Oh ya labakasya bala. Oh ya labakasya bala. Tuhan, Kau lihat hatiku. Yesus, beri hatimu, beri hati untuk bisa memuji, untuk bisa mengasihimu. Yesus, sekalipun ya Tuhan anak-anak-Mu sedang mengalami badai dalam hidup mereka, tapi beri kami hati yang bisa menyembah seperti Maria yang datang mengurapi kaki-Mu. Tutup matanya ibu bapak saudaraku. Yes, berdoa terus. Yesus yang bisa berbahasa roh. Oh ya lama. Kuduskan setiap hati kami ya Tuhan. Oh ya lama kasih. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi.
menyembah. Yes, Tuhan. Beriku hati untuk mengasihimu. Mari sembah dia Allah. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mungkin ada di antara saudara yang hatinya mungkin kacau di hatinya, bingung, gelisah. Saya percaya pada waktu kita naikkan nyanyian pujian ini, seperti seorang Maria yang sujud nyembah, tutup mata ibu bapak, saya rasakan hadirat Allah begitu kuat. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, untuk setiap anakmu yang hadir di menara doa ini. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, beri hati untuk bisa nyembah. Karena aku tahu Tuhan, kalau kami bisa nyembah, kami aman. Kalau kami bisa nyembah, di situ kami temukan ketenangan, ketenteraman. Jamah setiap hati anak-anakmu, beri ketenangan buat setiap mereka. Terima kasih. Ubah kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Makasih banyak Bapa. Makasih. Makasih Tuhan. Tutup mata ibu Bapa. Di dalam hadiratnya ini, saudara bisa berbisik dengan Tuhan. Dia dengar eranganmu. Dia dengar erangan saudara, ratapanmu. Dia akan ubah ratapan menjadi tari-tarian. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, lawat anak-anakmu. Ayo saudara, tinggal diam, bertobat dan tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Selamat dengan tinggal tenang. Di situ ada kekuatan, di situ ada kuasa. Yo, tutup matanya saudara yang di menara ini. Yesus, panggil dia. Yesus, panggil Yesus. Yesus, Tuhan Yesus. Oh ya la 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 la. Mari saudara konsentrasi, arahkan pikirannya ke Tuhan Yesus. Ya, sembah dia, sembah. Oh Yesus, beri kami damai sejahtera-Mu.
miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupku. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari katakan Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Shalom saudara, saya mau sepakat berdoa bersama dengan saudara. Kita berdoa bareng saudaraku di tempat di mana saudara berada. Khususnya berdoa untuk saudara yang hari-hari ini sedang berjuang untuk kesembuhan daripada COVID-19. Yang kedua, kita berdoa sepakat supaya pandemi ini cepat berlalu, saudaraku. Tuhan biarlah kirim orang-orang untuk bisa bagaimana ya untuk menemukan secepatnya untuk vaksin, untuk obat, dan kita bisa disiplin semua untuk menjaga, untuk mengikuti protokol daripada kesehatan. Saya mau berdoa untuk saudara yang sedang sakit, yang berjuang untuk kesembuhan COVID-19. Mari saudara juga yang hadir bersama-sama di Menara Doa ini, kita bersyafaat untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga-keluarga yang sedang berjuang untuk kesembuhan COVID-19 ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku minta urapan-Mu turun Tuhan. Urapan kasih yang melenyapkan ketakutan. Urapan kasih yang memberikan ya Tuhan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu ini di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus saudara disembuhkan. Terima kesembuhan ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan daripada Allah. Semua yang sakit COVID-19 jadi sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia, biarlah pandemi ini cepat berlalu ya Bapa. Ya Tuhan, kami minta ya atmosfer atas Indonesia,
atmosfer kota-kota kami ya Tuhan, bersih dari virus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami minta ya Tuhan, kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Aku berdoa, biarlah Tuhan untuk anak-anak-Mu di masa new normal ini, Tuhan tuntun dengan firman-Mu. Tuhan berikan ya Tuhan tuntunan yang lebih khusus, lebih jelas apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih untuk firman-firman yang menuntun kami selama ini. Biarlah Engkau membukakan ya Tuhan pikiran kami. Kami bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah semua anak-Mu mengalami terobosan dalam keuangan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan juga mudah dimengerti. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudaraku, saya ingin melanjutkan khotbah kemarin yang berjudul 4 kunci sukses di era new normal. Ini yang bagian kedua. Saya ingin ajak kita untuk lihat dan kita akan baca ulang saudara. Filipi pasal 3, Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Mari kita akan lihat dan kita akan baca bersama-sama ayat ini saudara. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kemarin kita sudah bahas yang poin 1 dan 2. Yaitu sudah ada 4 kunci sukses di era new normal. Yang pertama perkataan daripada Paulus yang berkata, bukan seolah-olah aku telah memperolehnya. Ini kerendahan hati sekali. Ini bicara tentang apa? Mengevaluasi, mengecek ulang, evaluasi. Yang kedua kemarin kita sudah bahas tentang eliminasi. Yaitu aku melupakan apa yang telah di belakangku. Nah hari ini ya saudara kita akan bahas poin yang ketiga dan keempat. Tentang apa saudara? Tentang konsentrasi atau fokus. Yang kedua tentang determinasi. Determination atau kebulatan tekad. Ya kan adanya satu ketetapan hati yang kuat. Ya, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi saudaraku yang Kristus, keempat prinsip ini ya. Kalau saudara dan saya kita semua lakukan 4 prinsip ini. Pertama, evaluasi ya. Kita sudah bahas kemarin saudaraku yang Kristus, Rasul Paulus selalu mengevaluasi dirinya. Ya saudara, dia merasa bahwa dia masih belum jauh dari sempurna. Padahal kalau kita melihat mah udah mirip-mirip dengan Yesus pada waktu nulis kitab ya surat daripada Filipi. Tapi dia dengan rendah hati bilang, bukan aku telah memperolehnya, aku ini belum apa-apa. Kalau bahasa sari nyarinya ya kan, aku ini belum apa-apa, belum sempurna lah. Ya kan, tapi aku masih mau mengejar. Ya kan, bukan mencoba, ngejar. Wah, ini bicara tentang selalu ingin memperbaiki dirinya. Kemarin kita bahas tentang evaluasi, yang kita harus evaluasi apa saudara? Hati. Itu hati. Kenapa? Karena memang urutannya yang benar ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 urutannya adalah apa saudara? Ya, roh, jiwa dan tubuh. Ya. Bicara roh, bicara hati, yaitu yang pertama yang harus dievaluasi itu mengenai hati kita. Kenapa? Karena Amsal 4 ayat 23 katakan, saya ulang sedikit ya yang kemarin. Ya, Amsal 4 ayat 23 katakan apa saudara? Jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi
hidup ini paling penting adalah yang kita harus jaga adalah itu hati. Ya kan saudara, ya kan? Yang di dalam, saudara, yang di dalam ini harus dijagain. Apakah hati kita ini masih melekat sama Tuhan? Dekat, melekat sama Tuhan, atau kita sudah mulai berjarak dengan Tuhan? Ya, kalau melekat pasti hidup kita penuh dengan damai sejahtera, saudaraku. Ya, yang kedua adalah saudaraku yang Kristus, ya tentang eliminasi. Ya kan, evaluasi kan bicara yang pertama kita mikir, kita lihat halal apa ya. Kita mulai lihat nih cara kita, hati kita sama orang. Ada orang-orang nih pernah nggak? Coba dievaluasi, ya hati sama pikiran. Apa kita ini orangnya termasuk yang selalu kalau ada pendapat negatif terus, sinis terus, selalu kalau susah deh namanya muji. Kalau yang ada sih pasti ngerendahin, jelekin. Nah ini hal-halnya harus dievaluasi. Setelah evaluasi, eliminasi. Bukan cuma waktu evaluasi kita lihat, iya ya aku nih orangnya kalau mikir, kalau ngomong, kalau kasih pendapat kok negatif. Nah ini yang harus dieliminasi, yang negatif. Terus saudaraku, dari sisi hati, kok gampang banget ya tersinggung, ya kan, gampang banget dia terluka. Nah di situ kita evaluasi, ya kan saudaraku. Lalu dari evaluasi itu kita cari apa sih akarnya. Lalu bagaimana cara menghilangkannya ini. Nah itu kita bahas. Itu ya tentang jasmani kita evaluasi kemarin sudah bahas. Nah hari ini saudaraku yang spirituus, saya ingin bahas yang ketiga, yaitu tentang konsentrasi atau fokus. Filipi 3:13 katakan begini, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini penting nih, ini poin ketiga juga penting. Setelah kita mengevaluasi, dapetin temuan-temuan mana yang harus dieliminir, yang harus dihilangkan. Kita udah bahas tentang kebiasaan, tentang apa dan sebagainya kemarin. Nah setelah itu saudara, jadi sekarang kita harus punya fokus. Nah ketika Rasul Paulus mengatakan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, sebenarnya Rasul Paulus ini sedang mengatakan betapa pentingnya yang namanya apa? Konsentrasi dan berfokus kepada siapa? Kepada Kristus. Ini fokus nih kepada Kristus, ini penting saudaraku. Kenapa? Salah satu daripada strategi iblis, musuh kehidupan kita, itu adalah, saya pakai bahasa Inggris itu adalah pengalian fokus, distraction. Saudaraku, distraction. Coba saya urai ini kata-kata ini saudaraku. Ya, kalau musuh berhasil mengalihkan fokus perhatian kita, saudara, yang seharusnya kepada Tuhan, hati kita kan, mata kita tertuju kepada Tuhan supaya Tuhan bisa berikan imannya. Saudara, ini fokus ini bicara tentang mata yang mau tertuju kepada Tuhan, yang Ibrani 12 ayat 2 beberapa hari yang lalu kita bahas itu saudaraku, ya kan? Fokus ini bicara tentang apa? Saya ulangi lagi, mata kita tertuju kata Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Saudara, kita nyanyi lagu ini yuk. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Buka suaranya. Ku mau mengikuti
Engkau selalu menyenangkan hatimu. Jadi lagu inilah pembahasan poin yang ketiga. Mataku tertuju padamu, ya kan? Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Saudaraku yang Kristus, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudaraku ya, maka Roh Kudus, ya kan, kita masuk dalam hati kita. Jadi kita bisa memiliki Roh Kudus. Setiap orang yang diselamatkan, ya, adalah orang ini akan memiliki Roh Kudus. Perhatikan di sini. Katakan amin, saudara. Pada saat itulah saudara dan saya memiliki hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya gini, saudara. Kalau sebagai orang Kristen, kalau kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Roh Kudus, biarlah dia penuhi kita, biarlah dia yang kuasai kita, biarlah dia yang pimpin kita, maka itu namanya Roh Kudus yang memiliki kita. Saya ulangi, waktu kita menerima keselamatan, kita memiliki Roh Kudus. Katakan amin, saudaraku. Tetapi pada waktu kita berserah, surrender, maka Roh Kudus memiliki kita. Dia yang menguasai kita. Itu yang namanya apa? Intimacy, keintiman. Yang ngerti katakan amin, saudara. Hubungan, relationship dengan intimacy itu dua hal yang berbeda. Katakan amin. Orang Kristen percaya Yesus, diselamatkan, baptis Islam, dia punya hubungan dengan Allah sebagai anak Allah, hubungan. Tapi belum tentu dia adalah orang yang intim, dekat, akrab sama Tuhan. Saudara bisa bayangannya pasangan suami istri, setelah diberkati pernikahannya, dicatatkan di catatan sipil, maka laki dan perempuan ini, pasangan suami istri ini punya hubungan yang sah. Dia tinggal satu rumah, dia tinggal satu kamar, dia tinggal satu tempat tidur. Dia punya hubungan. Tapi saudaraku, keintiman ini bicara tentang apa? Saudaraku, ini bicara tentang apa, saudara? Belum tentu orang laki dan pasangan suami istri satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur adalah pasangan yang intim. Keintiman bukan soal jarak. Keintiman bicara tentang apa, saudara? Kesepakatan. Kesepakatan. Nah, besok saudaraku, saya akan bahas tentang kenapa Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Seorang yang bisa akrab, yang begitu intim dengan Allah. Saudara, karena Abraham sepakat, sepikiran, selalu setuju dengan pikiran-pikirannya Allah dan kehendaknya Allah. Nah ini baru. Oke, sekarang masuk gini, saudaraku. Untuk bisa sampai kepada keintiman, ini perlunya apa, saudara? Konsentrasi dan fokus. Karena itu berkat yang besar, yang seseorang tuh bisa ngalami yang namanya berkat-berkat yang supranatural, saudaraku. Mujizat-mujizat itu hasil daripada apa sebenarnya? Keintiman dengan Roh Kudus. Oke, saya akan bahas dulu, saudara. Keintiman itu hasil daripada apa? Fokus atau konsentrasi. Saya akan bahas. Makanya saudaraku, iblis ya, atau musuh kita, musuh kehidupan kita nih, iblis. Dia berusaha untuk bagaimana fokus. Dia akan menyerang fokus, dia supaya mengalihkan fokus kita. Dia membuat saudara dan saya tidak lagi berkonsentrasi, mata nggak tertuju lagi sama Tuhan, supaya kita nggak dapat iman itu.
Ya, sekarang saya akan bacain tuh di PDF-nya saudara. Jika musuh berhasil mengalihkan fokus perhatian kita, kita nggak konsen, nggak fokus lagi ke Tuhan, maka musuh telah berhasil mengubah visi kita, panggilan hidup kita. Tuhan tuh punya panggilan dalam hidup kita. Kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau dia bisa alihkan fokus kita, maka dia bisa mengubah visi kita. Kalau dia bisa alihkan visi kita, maka musuh sudah berhasil mengubah keinginan hati kita. Makanya kan saudaraku, Paulus bisa nulis, masa sih kamu mulai dengan roh, diakhirinya dengan daging? Kenapa kok jemaat Galatia memulai dengan Tuhan roh, dengan firman, oleh kasih karunia, lalu sekarang dia mau akhiri dengan daging dia, dengan perbuatan daging, kembali ke hukum Taurat. Karena mereka, ya kan, kena jebakan iblis yang namanya apa? Distraction. Anak-anak muda pada waktu kita masih muda, semuanya menyala-nyala sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Melayaninya, gila-gilaan melayaninya. Ketika iblis atau musuh bisa mengalihkan fokus dia dari Tuhan kepada dirinya, kepada masalah, kepada dunia. Saudara, maka dampaknya apa saudara? Anak-anak muda ini kehilangan visi. Visinya bukan untuk jiwa-jiwa, bukan untuk kerajaan Allah, tetapi untuk apa? Saudara, untuk dunia yang segera lenyap. Nah makanya saudara, keinginannya bukan lagi untuk menyenangin hati Tuhan. Ketika fokus kita dialihkan, maka visi kita, saudaraku, akan berubah. Kalau visi kita sudah dialihkan, maka keinginan dan selera hati kita sudah berubah. Dulu waktu kita jatuh cinta mula-mula, waktu kita pertama kali jadi Kristen, kita punya cinta yang mula-mula. Keinginan hati kita adalah apa? Kapan ibadah lagi? Kapan bisa bersekutu lagi? Kapan bisa nyanyi nyembah bareng? Kapan bisa pelayanan bareng? Dengar baik saudara, ketika fokus itu dialihkan, teralihkan, maka menjadi visinya sudah diubah oleh musuh. Ketika visinya sudah beralih, maka seleranya sudah lain. Kalau dulu seleranya hadirat dan firman, tapi sekarang apa? Bukan itu lagi, sudah yang lain. Ini saudaraku yang saudara. Kalau musuh berhasil mengalihkan keinginan hati kita, maka musuh telah berhasil mengubah penyembahan kita. Nah loh, kenapa? Makanya kok susah nyembah? Makanya saya bilang, coba cek hati kita. Kemarin saya ada ngomong, kalau hati kita dekat dan melekat sama Tuhan, kita adalah orang yang mudah masuk hadirat Tuhan. Untuk bisa masuk hadirat Tuhan, kita harus menyembah Tuhan. Tapi ketika selera kita udah bukan Tuhan lagi, bukan Tuhan penyembahan kita, tetapi mungkin duit, mungkin pekerjaan, mungkin yang disembah adalah apa? Utang kita. Karena penyembahan itu bicara apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongin, itu terus yang kita glorifikasi, itu terus yang kita besar-besarkan, itulah yang kita sembah. Di mana kita fokus, itu yang kita sembah. Saudaraku, yang kita tinggikan, yang kita muliakan, yang kita besarkan. Saya mau kasih tahu ini. Jadi penting banget nih fokus. Kalau musuh bisa mengalihkan penyembahan kita, maka musuh telah berhasil mengubah atau mencuri apa yang disediakan Tuhan bagi hidup kita dan masa depan kita. Amin saudara. Maka itu distraction. Saudara, distraction ini dia pakai pengalihan fokus, dia lewat apa? Biasalah mungkin dengan penyakit, dengan masalah keuangan, masalah hubungan. Dari sini saudara, dia munculkan dengan ketakutan, dengan tipu muslihat, dengan kebohongan-kebohongan. Saudara, sehingga akhirnya pengalihan fokus.
terjadi. Katakan amin. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan mau. Kenapa kunci sukses itu adalah fokus. Konsentrasi. Karena kalau kita bisa fokus, kita bisa intim dengan Tuhan. Saudara lihat di sini. Saya pakai tulisan kata-kata deh. Keintiman dengan Roh Kudus itu terjadi. Keintiman dengan Tuhan itu terjadi. Ya kan? Atau berada di balik pintu yang tertutup. Di balik pintu yang tertutup. Kenapa kok Tuhan lewat Nabi Elisa memerintahkan janda seorang nabi, tutup pintu sebelum kamu menuangkan minyak ke dalam bejana-bejana kosong. Bejana itu kan bejana milik tetangganya. Kenapa Tuhan suruh tutup pintu? Ini bicara tentang apa tutup pintu? Matius 6 ayat 6, Tuhan Yesus juga kasih perintah. Kalau kamu mau berdoa kepada Bapa, tutup pintu. Bicara tutup pintu, ini bicara tentang apa? Konsentrasi, fokus, ya, agar kita bisa mengalami keintiman dengan Roh Kudus, ya kan? Kita bisa mengalami keintiman dengan Roh Kudus hanya apabila kita bisa fokus, konsentrasi sepenuhnya dengan Dia. Di mana pikiran kita, hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saudara bisa nangkep gak di sini tentang konsentrasi? Saya lagi mau bahas tentang hubungan. Jadi kita nih perlu menghindari setiap gangguan dari sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, bahkan telepon, supaya kita bisa konsentrasi, berfokus pada saat kita sedang bersama dengan Tuhan di dalam ibadah. Entah waktu saat teduh, waktu menara doa online ini, atau waktu ibadah raya. Karena keintiman dengan Roh Kudus adalah kunci mengatasi segala kekhawatiran, stres, dan depresi. Pada waktu saudara dan saya, ya kan, bisa mengalami yang namanya keintiman dengan Roh Kudus. Keintiman inilah yang akan membawa apa? Intimacy membawa rest, kelegaan, lega. Kelegaan inilah yang membawa keintiman yang lebih dalam lagi sama Roh Kudus. Katakan amin saudara. Di dalam kelegaan itu ada apa? Ketenangan. Ada ketentraman. Nah, Yesaya 30 ayat 15 katakan begini ibu bapak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi di dalam kelegaan di situ ada apa? Ketenangan dan ketentraman. Di dalam ketenangan dan ketentraman di situ terletak apa? Kekuatan dan kuasa Allah. Jadi di masa-masa di mana saya tuh tadi waktu doa ya, kita lagi doa muji nyembah. Itu saya seperti di mendapatkan pengertian. Beberapa di antara saudara yang mengikuti menara doa ini, hatinya kalut, kacau, kayak ya haranya ya stres, kayak berisik gitu saudara, kayak badai gitu. Tuhan bilang, saudaraku, kunci. Jadi di dalam keadaan yang badai datang dalam hidup kita ini, itu harus tenang, harus tentram. Karena kalau nggak ada ketenangan, tidak akan ada yang namanya kuasa. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Nah, ketenangan ini hasil dari apa? Keintiman. Makanya saudara, setiap kali saudara ikut menara doa ya, saudara ikut kan? Ikut doa, ikut nyanyi nyembah.
Saya bisa rasakan hadirat Allah. Saya ajak saudara, tutup mata. Ayo terus nyembah, ngomong. Kadang-kadang saudara kalau udah sampai ke satu level ya. Makanya ini perlu, saudara jangan mau ada gangguan-gangguan apapun. Kalau lagi ibadah seperti ini. Atau kalau saudara lagi nyembah sendirian. Saudara ikut menara doa seperti ini. Usahakan tidak ada gangguan apapun. Kalau memang saudara mau, bereskan yang di dalam yang lagi sedang kalut. Saudara mau dapatkan yang namanya keintiman. Karena keintiman menghasilkan, apa saudara? Ketenangan. Ketenangan inilah saudaraku akan menghasilkan keintiman yang lebih lagi. Keintiman yang lebih dalam. Itu menghasilkan apa? Kepekaan. Sehingga saudara bisa mendengar apa? Suara Tuhan. Untuk bisa intim perlu apa? Konsentrasi. Fokus. Tertuju terus ke Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ketika Yosua hendak menaklukkan Yeriko, Tuhan memberi perintah kepada Yosua dan orang Israel supaya mereka berjalan mengelilingi tembok Yeriko dengan tidak berisik, melainkan apa saudara? Tenang, hening. Tenang, hening. Tiap hari mereka berbaris, jangan ngomong, shh, jangan berisik. Semua tidak boleh bicara. Ini bicara tentang apa? Di sini harus ditenangkan. Fokus ke Tuhan. Ini bicara konsentrasi. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ketika Yesus ada di perahu bersama dengan para murid, Yesus tuh bisa tidur di tengah badai. Kok Yesus bisa tidur di tengah badai? Saudara tahu? Apa jawabannya? Apa penyebabnya? Karena Yesus memiliki apa? Ketenangan. Yesus tenang karena Yesus punya keintiman dengan Bapa. Yesus punya keintiman dengan Bapa karena Yesus hidupnya selalu apa? Fokus ke Bapa. Konsentrasi ke Bapa. Konsentrasi kepada panggilannya. Pada pelayanannya. Kepada rencana Bapa. Saya bisa ngerti sini katakan amin. Fokus itu. Kepada janji Bapa. Dia bisa tenang. Nah, ketenangan yang ada di dalam Yesus itulah kekuatan untuk menghardik badai. Jadi saudara semua itu berasal dari dalam. Kita sudah belajar kemarin. Saudara segala sesuatu berasal dari dalam baru keluar. Bukan dari luar ke dalam. Kita bicara kemarin. Ya, waduh bintang film tuh cantik ya. Wah terkenal. Banyak dapat order. Bintang sinetron terkenal. Tapi kita lihat, loh palanya botak. Kenapa? Kok jadi berubah wajahnya? Kenapa? Karena yang di dalam menyebabkan yang di keluar. Yang di dalam ada apa? Kanker. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ada yang ganteng, oh kenapa? Oh ngalami sakit, depresi. Saudara bisa ini. Jadi semua yang sebenarnya di dalam. Memang kita harus coba. Ya memang kalau nggak bisa. Kita harus menunda berkomunikasi dengan orang lain. Kita perlu kesampingkan segala kegiatan lain. Apabila kita sedang bersama dengan Tuhan. Di dalam ketenangan, keheningan, dan keintiman. Kita seharusnya menghindari segala gangguan supaya kita bisa konsentrasi, bisa fokus ke Tuhan. Maka dengan demikian, keintiman dengan Roh Kudus itu bisa terjadi. Katakan amin. Keintiman ada di balik
pintu yang tertutup. Ini bicara tentang apa? Konsentrasi, fokus, tidak ada gangguan. Saya percaya saudaraku di dalam ketenangan, keheningan, kayak tadi ya, saudara akan mengetahui bahwa perkataan doa saudara, erangan ratapan saudara, itu akan naik ke hadapan hadirat Tuhan. Kalau kita bisa, kita matiin deh handphone, matiin dulu lah TV. Karena gini ya, sebenarnya tuh masalah kita sedang hadapi, Tuhan tuh mau selesaikan dulu yang di dalam. Yaitu apa saudaraku? Kita bisa nggak fokus konsentrasi ke Tuhan? Karena sekarang nih anak-anak zaman sekarang, khususnya milenial, anak muda, itu tuh multitasking. Multitasking apa ya istilahnya? Nggak bisa tuh yang namanya kayak saya ya, kita punya anak laki-laki nih. Saya bilang dia main sepeda apa namanya? Sepeda statis. Dia nggak bisa cuma main sepeda statis saja. Dia pakai dia dengan sambil main game. Nanti ini kan lagi segala macam. Saya kemarin perhatiin anak. Oh, emang nggak bisa main sepeda? Enggak, biar ini enak gitu. Jadi kebanyakan dari kita itu kan kalau mau belajar, belajar baca buku, lalu nonton TV, lihat handphone dan segala macam, semuanya kerjain. Nah Tuhan mau sekarang satu aja. Jadi kata kunci sukses adalah apa? Fokus dan konsentrasi. Katakan amin saudaraku. Pada waktu kita konsentrasi nyembah sendiri, atau saudara ada di menara doa sekarang, tadi saya bilang, kalau kita nggak ada gangguan, nyembah, kita bisa biarkan itu hati itu bisa seperti apa? Kalau kuat banget hadirat, itu hati kita itu sepertinya itu meleleh. Kalau sering ada dalam hadirat Tuhan, hati kita itu bisa meleleh di hadiratnya. Dampaknya apa? Hati jadi makin lembut, rendah hati. Kita jadi semakin peka dengan tuntunan Tuhan. Katakan amin. Jadi hari ini saya ingin bagikan kepada saudaraku. Saya berdoa biar saudara bisa nangkep ini. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Jadi fokus melahirkan keintiman. Keintiman melahirkan apa? Terobosan. Jadi saudara ini kuncinya. Jadi kita gak bisa melakukan semua hal yang pada waktu yang sama. Ya kan? Kita gak akan pernah bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita harus fokus untuk melakukan satu atau dua hal tertentu. Saudaraku yang kasih Kristus, ada ekonom Italia namanya Pareto ya, Pareto. Yang kita kenal sebagai hukum Pareto. Ya, itu kalau saudara belajar bahasa ilmu ekonomi atau apa, saudara itu tentang hukum Pareto itu ada. Ini bicara tentang hukum 20-80. Ya, ini hukum 20. Maksudnya begini, kalau kita melakukan dua hal, ya kan, maka kita akan mendapatkan hasil 8. Tapi kalau kita melakukan 8 hal sekaligus, saudara, kita hanya akan mendapatkan hasil 2. Poin yang mau disampaikan daripada Pareto ini, saudara,
adalah apa saudaraku? Kita nggak bisa melakukan banyak hal untuk mengharapkan hasil yang maksimal. Nah ini saudaraku yang Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus dia jelaskan arti fokus di dalam Kolose 3 ayat 23. Ini saudara, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hidup itu seperti kamera sebenarnya saudara. Ya seperti kamera. Sebuah kamera harus fokus kepada objek tertentu agar hasilnya bagus. Ya kan, semakin fokus saudaraku itu semakin bagus. Kalau tidak fokus hasilnya apa? Blur, gak jelas. Saya berdoa saudaraku yang Kristus. Jadi ketika saudara menghadapi tantangan atau masalah, fokus pertama ke Tuhan. Ya kan, urus yang di dalam dulu ini. Keintiman dengan Roh Kudus, katakan amin saudara. Karena dari keintiman saudara akan menghasilkan yang namanya terobosan. Yang keempat, ini bicara tentang determinasi atau ketetapan hati. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 14, katakan begini, dan berlari-lari dengan tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus hendak mengatakan bahwa betapa pentingnya memiliki ketetapan hati apabila kita ingin berhasil serupa dengan Kristus. Saudara, ini penting nih ketetapan. Jadi pertama, evaluasi diri, ya, hal-hal apa yang kita dapetin temuannya mana. Setelah itu apa yang harus dihilangkan, lalu diganti dengan yang baru. Saudaraku, diganti dengan kebiasaan lama dihilangkan, diganti dengan kebiasaan baru. Saudara, jadi karakter yang baru. Saudaraku, yang ketiga adalah saudara, kita harus fokus untuk mengerjakannya supaya ya kan dengan fokus ini, ya kan dengan konsentrasi ini, saya pertama dengan masalah hubungan nih sama Tuhan. Fokus. Tiap hari kalau bisa saudara punya waktu sendiri sama Tuhan. Fokus. Hindari semua gangguan. Coba belajar sendiri aja sebentar. Mulai dari sebentar. Bangun keintiman, kedekatan, karena dekat sama Tuhan. Kalau saudara, pastikan hati saudara itu melekat sama Tuhan. Kalau hati kita melekat sama Tuhan, kita nggak usah khawatir dengan keadaan dunia. Kenapa? Karena kalau hati melekat, Dia itu akan tuntun kita. Dia akan beritahu apa yang harus kita kerjakan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Jadi kalau semua yang negatif kita dengerin, kita nggak akan bisa buat apa-apa. Tapi bagian kita adalah fokus, konsentrasi. Pastikan hati kita melekat sama Tuhan. Kalau hati kita melekat sama Tuhan, Dia akan luputkan, Dia akan bentengi. Kalau kita berseru, Dia akan jawab. Dia akan sertai kita dalam kesesakan. Dengan panjang umur, kita akan dikenyangkan. Lalu Dia akan perlihatkan keselamatan buat kita. Yang ngerti katakan amin. Jadi kenapa saya bilang ini fokus itu penting. Saudara dan saya gak bisa hatinya melekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, kalau kita gak fokus. Pentingnya punya keintiman supaya hidup kita tuh tenang, ada kelegaan, ada rest. Kalau kita intim, ada rest, lega di sini, tenang di sini, tentram di sini, ada damai sejahtera di sini. Disinilah letak kekuatan kita. Kita bisa aktifkan kuasa Roh Kudus, dinamis itu, kuasa untuk melakukan mukjizat. Kalau yang di dalam tenang, yang di dalam tenang, lega, tentrem, ada damai sejahtera. Dan itu hasil daripada apa? Keintiman dengan Roh Kudus. Keintiman harus apa? Fokus, konsentrasi. Bukan semuanya cabang. Saya melihat kenapa orang Kristen kayaknya banyak yang cuma punya relationship, tapi gak punya intimacy. Kalau kena apa, ada apa,
langsung kewalahan, langsung kacau, langsung gelisah. Saudaraku, coba kita belajar tenang. Untuk bisa tenang, saudaraku dan saya adalah kita perlu konsentrasi, menghasilkan keintiman. Fokus membawa keintiman. Keintiman menghasilkan apa? Kelegaan. Kelegaan ada di situ, ada damai sejahtera. Di situ ada ketenangan. Di situ ada ketentraman. Lalu apa saudara? Inilah atmosfer bagi kuasa Allah akan bekerja dalam kehidupan saudara. Penting ini harus dipegang. Yang keempat, saudara, fokus, kita harus kerjakan. Fokus itu adalah ininya, tapi kerja dengan fokus. Kalau saudara lagi belajar, ya belajar. Untuk studi saudara lagi kerja, ya kerja. Jangan main. Waktu main kerja, waktu kerja main. Nah, fokus, kerjakan. Kerjakan apa? Dengan segala kebulatan tekad. Kerjakan dengan segenap hati. Katakan amin saudaraku. Kayak Tuhan bilang, ya kan, untuk menara doa online ini ibu bapak, ini kan udah masuki bulan kelima. Saya tuh secara pribadi mengevaluasi terus mana-mana yang perlu diperbaiki, mana-mana yang kayaknya harus ditinggalkan ini. Itu ada eliminasinya. Lalu setelah itu saya harus fokus. Pelayanan saya sekarang adalah menara doa ini, saya fokus. Lalu saya kerjakan dengan segenap hati saya. Determination. Ada determination. Ini kunci sukses. Supaya saya bisa melihat saudara yang hadir di menara doa ini bisa mengalami pertumbuhan iman. Semakin dekat sama Tuhan. Saya bisa rasakan, oh untuk intim tuh gini loh kuncinya. Ini loh hasilnya. Oh saya bisa ngalami itu Tuhan. Itu dia saudaraku. Katakan amin. Itu secara rohani. Dalam saudara bisnis kah, pekerjaan kah, dalam sekolah, dalam segala macam. 4 prinsip ini itu mesti ada. Pertama apa? Evaluasi. Kedua apa? Eliminasi yang gak perlu. Ganti yang baru. Ganti terus. Bagus. Yang ketiga apa? Konsentrasi, fokus. Yang keempat apa? Determinasi. Segenap hati. Kerjakan seperti untuk Tuhan. Fokusnya ke Tuhan. Kerjakan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Saudara pasti berhasil. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita berdoa. Mataku tertuju padamu, senang hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saya berdoa tiap hari saudara kita terus mengecek hati kita, evaluasi. Apa ya saya ngomong tadi, saya keputusan saya gimana? Oh sudah benar, seperti Daud bilang, biarlah perkataanku dan renungan hatiku itu berkenan di hati Tuhan. Itu selalu dievaluasi, selalu dia lihat. Ya kan, kalau ada hal-hal yang harus dia tinggalkan, ya saudara, dia eliminasi, dia tinggalkan itu. Wah ini keren banget saudaraku. Ini pasti pelan-pelan kita akan berubah, bertumbuh. Itu ya kan, oleh karena itu perlunya ada fokus. Memang fokusnya aku mau bertumbuh dalam Tuhan. Fokusnya aku menjadi orang Kristen yang dewasa rohaninya. Apapun, saudara dengar baik.
Coba mulai fokusnya untuk kedewasaan rohani. Artinya yang di dalam ini kuat. Yang di dalam roh ini kuat. Hatinya ini kuat. Yang di dalam kuat. Kalau yang di dalam kuat, pasti saudara, jiwa, tubuh, semua yang keadaan-keadaan kita itu akan mengikuti. Yang percaya katakan amin. Itu dulu kuatin. Di masa-masa pandemi ini, ke depan kita tidak tahu apa akan terjadi, ekonomi resesi makin dalam atau tidak. Poinnya gak usah pusing dengan itu. Hati kita melekat sama Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat padaku. Aku akan luputkan. Aku akan bentengi. Kalau dia berseru, ya kan, aku akan mendengarkan. Aku akan sertai dia dalam. Kalau dia sertai, dia akan beri apa saudara? Kuasa dan hikmatnya. Saya ingin saudara itu semua diberkati Tuhan. Kita makan perjamuan kudus ya. Kita tutup firman ini. Tuhan, aku mengasihi umatmu, jemaatmu ya Tuhan. Yang mengikuti ya Tuhan menara doa ini. Tuhan tahu hati kami. Tuhan tahu erangan. Tuhan tahu ratapan. Tuhan dengar jeritan hati anak-anakmu. Berseru kepada Tuhan saudaraku. Ingat anakmu ini Tuhan. Ingat mereka. Biarlah ya Tuhan kami mau terus kuat ya Tuhan di dalam Engkau. Semakin intim, semakin dekat. Karena kami tahu keintiman akan menghasilkan rest. Intimacy brings rest. Semakin kami rest, semakin kami lega, maka keintiman kami makin dalam dengan Tuhan. Semakin kami intim dengan Engkau, semakin dalam keintiman kami, semakin peka kami. Mengerti tuntunanmu, mengerti kehendak-Mu. Untuk apa yang harus kami perbuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kuatkan, teguhkan hati anak-anak-Mu. Kami akan makan perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini ini menjadi peringatan akan saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Ini menjadi doa kami. Mari naikkan pujian bersama-sama, katakan terima kasih. Oh terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan datang syukur bagimu. Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa.
Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan yang manis sama Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Kau Yesus berkati saudara semuanya.